Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medius. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K untuk formasi perawat tahun 2023 bagian ke-24. Dan materi pembahasan pada video kali ini sudah kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru tentang materi yang akan diujikan pada seleksi P3K tahun ini. Salah satunya adalah tentang dokumentasi keperawatan, di mana materi ini akan diujikan pada formasi perawat terampil dan profesi nurse. Jadi buat semuanya, tonton video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Rina adalah seorang perawat di ruang penyakit dalam. Setelah melakukan observasi TTV pada semua pasien, ia menulis hasil observasi tersebut pada status rekam medis pasien. Saat sedang menulis, ia menyadari bahwa ada kesalahan dalam penulisan hasil observasi. Langkah yang seharusnya ia lakukan adalah A. Mengabaikannya dan tetap melanjutkan menulis dokumentasi keperawatan pada pasien yang lain. B. Menghapus tulisan yang salah menggunakan tip X atau mencoret-coret tulisan yang salah sampai tidak terbaca. C. Menutup tulisan yang salah menggunakan kertas transparan. D. Membuat garis lurus pada tulisan yang salah. Usahakan tulisan yang salah tidak bisa dibaca, lalu diparaf pada bagian akhir kalimat yang salah, lalu diikuti dengan tulisan yang benar. Atau E. Membuat garis lurus pada tulisan yang salah, dengan tulisan yang salah masih bisa dibaca, lalu diparaf pada bagian akhir kalimat yang salah, lalu diikuti dengan tulisan yang benar. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, seperti biasa di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini apabila teman-teman melakukan kesalahan dalam menulis rekam medis pasien, langkah yang seharusnya dilakukan adalah kita bahas satu persatu dari setiap opsinya. Opsi yang pertama, mengabaikannya dan tetap melanjutkan menulis dokumentasi keperawatan pada pasien yang lain. Ini bukan tindakan yang benar ya teman-teman. Kemudian opsi B, menghapus tulisan yang salah menggunakan tip X atau mencoret-coret tulisan yang salah sampai tidak terbaca. Nah, untuk catatan atau rekam medis pasien ini tidak boleh dihapus menggunakan tip X ya teman-teman. Jadi opsi B ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian opsi berikutnya ada menutup tulisan yang salah menggunakan kertas transparan. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian membuat garis lurus pada tulisan yang salah. Usahakan tulisan yang salah tidak bisa dibaca. Lalu diparaf pada bagian akhir kalimat yang salah. Lalu diikuti dengan tulisan yang benar. Oke, untuk opsi D dan opsi E. Ini bedanya ada pada kata tidak bisa dibaca. Sedangkan di opsi E ini masih bisa dibaca. Nah, menurut teman-teman, dari kedua opsi ini mana jawaban yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah opsi E, yaitu membuat garis lurus pada tulisan yang salah, dengan tulisan yang salah masih bisa dibaca, lalu diparaf pada bagian akhir kalimat yang salah, lalu diikuti dengan tulisan yang benar. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini ada panduan dokumentasi keperawatan. Yang pertama, apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dokumentasi keperawatan, jangan menghapus dengan menggunakan cairan penghapus atau mencoret-coret tulisan yang salah ketika mencatat. Nah, ini tadi ada di opsi B ya teman-teman, yaitu menghapus menggunakan tip X dan mencoret-coret catatan keperawatan atau dokumentasi keperawatan itu tidak diperbolehkan karena akan tampak seakan-akan perawat menyembunyikan informasi atau merusak catatan. Adapun cara yang benar adalah dengan membuat garis lurus pada tulisan yang salah. Usahakan tulisan yang salah masih bisa dibaca, lalu diparaf pada bagian akhir kalimat yang salah, kemudian diikuti dengan tulisan yang benar. Kemudian poin yang kedua, jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik pasien atau tenaga kesehatan lainnya, karena pernyataan tersebut dapat dinilai sebagai perilaku tidak profesional atau asuhan keperawatan yang tidak bermutu. Berikutnya, koreksi kesalahan sesegera mungkin. Lalu bila kesalahan tidak segera diperbaiki, maka dapat menyebabkan kesalahan tindakan berikutnya. Nah, ini bisa juga terjadi karena salah satu fungsi dari dokumentasi keperawatan adalah sebagai bahan untuk menyusun intervensi berikutnya. Berikutnya, catatan harus akurat, valid, dan reliable. Pastikan yang ditulis adalah fakta, jangan berspekulasi atau menuliskan pikiran sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K
yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah NIP Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform NIP Warrior. Di sini terdiri dari beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan terampil, dan beberapa formasi yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya, yang pertama, live Zoom bahas soal bersama mentor, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Berikutnya 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi tentang keperawatan. Selain itu juga teman-teman difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1 ini sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat dengan BPH. Pasien mengatakan kencing tidak lancar dan dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat distensi kandung kemih. Perawat telah melakukan pemasangan kateter pada pasien tersebut. Pertanyaannya, penulisan dokumentasi keperawatan yang tepat adalah A. Pasang kateter pada pasien pukul 9. B. Pasang kateter pada pasien pukul 9. Urin tampung 500 ml, warna urin kuning jernih, beri paraf dan nama perawat. C. Pasang kateter pada pasien pukul 9, urin tampung 500 ml, warna urin kuning jernih, beri paraf dan nama penanggung jawab shift. D. Melakukan pemasangan kateter pada pasien pukul 9, urin tampung 500 ml, warna urin kuning jernih, beri paraf dan nama penanggung jawab shift. Atau opsi E. Melakukan pemasangan kateter pada pasien pukul 9, urin tampung 500 ml, warna urin jernih, beri paraf dan nama perawat. Oke, menurut teman-teman mana jawaban yang tepat? 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini kata kuncinya adalah perawat telah melakukan pemasangan kateter. Berarti ini adalah tindakan keperawatan ya teman-teman, atau pada bagian implementasi keperawatan. Oke, sekarang kita tinjau untuk setiap opsi jawabannya. Nah, opsi A di sini ada kata-kata pasang kateter. Nah, dari kata ini merupakan kalimat perintah yang biasanya ditulis pada bagian intervensi keperawatan. Jadi bukan bagian implementasi ya teman-teman. Sehingga untuk opsi A, opsi B, dan opsi C ini bukan jawaban yang tepat. Karena pada bagian implementasi tidak menggunakan kata perintah pada bagian awal kalimat. Sekarang kita fokus pada opsi jawaban D dan E. Untuk opsi D, melakukan pemasangan kateter pada pasien pukul 9, urin tampung 500 ml, warna kuning jernih, beri paraf dan nama penanggung jawab shift. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Karena setelah paraf ini harusnya adalah nama perawat yang melakukan tindakan tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu melakukan pemasangan kateter pada pasien pukul 9, urin tampung 500 ml, warna urin kuning jernih, beri paraf, dan beri nama perawat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Model dokumentasi keperawatan adalah suatu model dalam mendokumentasikan berupa seluruh data mengenai klien ke dalam catatan sesuai dengan prosedur dan format untuk memberikan gambaran mengenai pemberian perawatan secara lengkap serta akurat. Berikut ini adalah jenis model dokumentasi keperawatan kecuali A. SOR atau Source Oriented Record, B. POR atau Problem Oriented Record, C. EOR atau Etiology Oriented Record, D. PIA atau Problem Intervention Evaluation, atau E. POS, Process Oriented System. Menurut teman-teman, dari kelima opsi jawaban ini, mana yang bukan termasuk model dokumentasi keperawatan? 5 detik untuk memilih opsi yang benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Dari kelima opsi jawaban ini, jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu EOR atau Etiology Oriented Record. Ini bukan merupakan salah satu dari model dokumentasi keperawatan. Terdapat 6 jenis model dokumentasi keperawatan. Berikut ini adalah ke-6 model dokumentasi keperawatan tersebut. Yang pertama ada Source Oriented Record,
Kemudian yang kedua ada problem oriented record. Yang ketiga ada charting by exception. Berikutnya ada problem intervention and evaluation. Lalu ada process oriented system. Dan yang terakhir ada core documentation. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing model dokumentasi ini akan kita bahas di soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di ruang penyakit dalam ditetapkan model dokumentasi di mana dokter setelah melakukan visite menulis pada lembaran yang berisi tentang instruksi selanjutnya, perawat menulis catatan perkembangan pasien setiap shift, begitupun dengan tim kesehatan yang lain, mereka membuat catatan sendiri berdasarkan hasil observasi, yang kemudian hasil catatan dari masing-masing anggota tim kesehatan bisa dimanfaatkan bersama. Pertanyaannya, jenis model dokumentasi yang dimaksud adalah A. SOR, B. POR, C. CBE, D. PIE, atau E. POS. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu SOR atau Source Oriented Record. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama di sini ada Source Oriented Record. Model dokumentasi keperawatan ini berorientasi terhadap sumber informasi yang diperoleh dari catatan atau sumber informasi pencatatan dari orang lain. Dibutuhkan beberapa sumber informasi pencatatan dari seluruh anggota tim kesehatan untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu. Kumpulan dokumentasi pencatatan ini nantinya akan digunakan oleh masing-masing anggota tim kesehatan. Nah, jadi untuk model dokumentasi ini seluruh tim kesehatan, baik itu dokter, perawat, maupun tim kesehatan yang lainnya, mereka membuat catatan-catatan sendiri kemudian digabungkan menjadi satu. Kemudian yang kedua di sini ada problem oriented record. Model dokumentasi ini mempunyai orientasi pada masalah klien. Format yang digunakan untuk mempermudah proses dokumentasi yang terintegrasi sehingga semua petugas atau anggota tim kesehatan dapat mencatat observasinya dari daftar masalah. Kemudian yang ketiga di sini ada charting by exception. Model dokumentasi keperawatan ini hanya melakukan pencatatan naratif dari hasil pengkajian yang menyimpang berdasarkan data normal. Model dokumentasi ini dapat menghemat waktu karena hanya fokus terhadap data terpenting. Pencarian data yang mudah, proses pencatatan bisa secara langsung ketika memberikan asuhan keperawatan, pengkajian terstandar, komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan, dan lebih terjangkau. Berikutnya ada problem intervention and evaluation. Model dokumentasi ini berorientasi pada proses keperawatan serta diagnosa keperawatan. Pendekatan menggunakan model dokumentasi PIA ini sangat tepat untuk diberikan pada asuhan keperawatan primer. Nah, teman-teman masih ingat apakah yang dimaksud dengan asuhan keperawatan primer, di mana pada asuhan keperawatan ini terdiri dari perawat primer dan perawat associate. Ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya teman-teman. Berikutnya ada proses oriented system. Model dokumentasi keperawatan ini juga biasa disebut dengan fokus, adalah model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan yang dimulai dari pengumpulan data, diagnosis, penyebab, definisi karakteristik sesuai dengan kondisi klien. Pencatatan pada model dokumentasi fokus atau POS ini menggunakan format penulisan DAR atau Datum Action and Response. Nah, yang dimaksud dengan datum ini adalah data subjektif dan objektif. Action ini adalah tindakan keperawatan dan respon ini adalah respon pasien setelah mendapatkan tindakan keperawatan. Dan yang terakhir ada core documentation. Model dokumentasi pusat atau core adalah bagian terpenting dalam sistem pendokumentasian keperawatan. Penulisan dalam pencatatan model dokumentasi core ini menggunakan format DAE atau Datum Action and Evaluation. Oke, sementara cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.